Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Edarkan sabu-sabu di bengkel sepeda motor. 2 pelaku diringkus polisi Pariaman. Aksinya terekam kamera pengawas. Pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Mencuri sepeda motor milik teman sendiri. Pelaku ditangkap polisi setengah jam setelah beraksi. Kami dari Sat Narkoba Polres Pariaman dipimpin oleh Kasat Kanit dan anggota. Berbagai cara dilakukan pengedar narkoba untuk mengelabui polisi. Seperti yang dilakukan 2 pengedar di Pariaman ini. Dengan memanfaatkan bengkelnya di Desa Pala Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan. Mereka ternyata mengedarkan sabu-sabu. Namun aksinya diketahui polisi. Rino dan Jeffrey Rahmat alias Babe tak berkutik saat digerebek aparat dari Satres Narkoba Polres Pariaman. Sebanyak 10 sedotan yang berisi sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak hitam, timbangan digital, sejumlah uang tunai, dan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu ditemukan polisi. Sepeda motor dan 2 unit telepon genggam juga ikut disita. Keduanya kemudian digelandang ke Mapores Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usaha bengkelnya sebagai tempat orang transaksi narkoba dan memakai. Dari kegiatan tersebut, jadi seolah-olah anak muda datang ke sana pura-pura perbaikan kendaraan, tapi yang dibalik itu ada kegiatan tersembunyi, dia transaksi narkoba. Polisi masih mengejar pengedar yang memasok sabu-sabu kepada mereka. Keduanya terancam hukuman penjara 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Aksi pencurian di rumah indekos yang berada di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu terlihat pelaku mondar-mandir sambil memantau situasi di rumah indekos itu. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari lalu. Saat kondisinya aman, dengan tenang pelaku masuk ke rumah. Apalagi saat itu penghuni rumah masih tidur. 2 unit telepon genggam milik korban pun raib dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman kamera pengawas itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang menangkap pelakunya yang bernama Denny di sebuah pos Siskambling di Jalan Purus 2 Padang Barat pada Kamis malam pekan silam. Polisi juga menyita barang bukti 2 unit telepon genggam hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses secara hukum. Telah kita amankan 1 orang tersangka pencurian di kos-kosan. Untuk tersangka sendiri merupakan residivis dalam perkara yang sama. Yang diambil 2 unit handphone merek iPhone 13 dan iPhone 7. Tersangka berpura-pura masuk ke dalam kosnya korban, dilihat kiri kanan kosong, lalu tersangka langsung melancarkan aksinya. Polisi tak terlalu susah mencari pelaku, karena wajahnya cukup familiar. Pasalnya, Denny merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Atas perbuatannya, Denny dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih kepada Sebanyak 16 tim dari 3 kabupaten, yakni Pasaman Barat, Agam, dan Pasaman, mengikuti turnamen sepak bola di Gor Tuah Basamo Padang 7, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Turnamen yang bertajuk Kapolres Cup pertama ini diadakan selama 16 hari, dimulai tanggal 6 Februari hingga tanggal 22 Februari 2025. Turnamen ini digelar sebagai ajang pengembangan bakat, penyaluran hobi,
juga sebagai upaya untuk membentuk karakter generasi muda dalam kegiatan positif. Selain itu juga sebagai ajang seleksi, sehingga bisa bertanding di kompetisi yang lebih tinggi dan membawa nama kabupaten masing-masing. Dalam rangka kita menyeleksi kita kegiatan olahraga bersama. Nanti ada beberapa tim yang ikut melaksanakan perlombaan dari Kabupaten Agam ada, Pasaman Timur ada, dari Pasaman Barat sendiri ada kurang lebih ada 16 tim yang kita laksanakan pertandingan untuk Kapolres. Ya, salah satunya kita mengurangi dampak-dampak kenakalan remaja, kita menyalurkannya dalam kegiatan positif, misalnya olahraga pertandingan ini. Dan keduanya kita juga untuk menyeleksi ke depannya siapa tahu kelompok tersebut bisa laksanakan perlombaan level provinsi. Selain turnamen sepak bola, Kapolres Pasaman Barat juga menggelar berbagai kegiatan olahraga lainnya, seperti bola voli dan badminton. Kegiatan ini juga sebagai salah satu langkah dan upaya untuk mencegah kenakalan remaja. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bola besar kita ganti bola kecil futsal. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pariaman membongkar puluhan payung ceper yang berada di objek wisata Pantai Kata Pariaman. Puluhan payung dibuka paksa petugas. Hal ini dilakukan karena mengganggu pemandangan di lokasi wisata itu. Selama ini, penyalahgunaan payung ceper di sekitar Pantai Kata Pariaman meresahkan pengunjung yang berwisata di objek wisata ini. Pasalnya, payung-payung ceper kerap disalahgunakan oleh muda-mudi untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Payung ceper sendiri merupakan istilah bagi payung taman yang dipasang serendah mungkin, sehingga aktivitas orang yang berteduh di bawahnya tak terlihat dari pengunjung lain. Usai dibongkar, anggota Satpol PP Pariaman tidak menyita tenda-tenda ceper itu. Petugas hanya mewanti-wanti pedagang untuk tidak memasang kembali tenda-tenda cepernya. Bahwa keberadaan payung ceper itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma di tengah masyarakat kita. Satpol PP Pariaman memastikan jika pedagang masih membandel, maka mereka akan menyita tenda-tenda ceper itu dan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggarnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.